kenapa dibuat bulan imunisasi? Karena kita tahu bahwa pada tahun 2020 ya Bapak Ibu sekalian, kita dilanda namanya pandemi COVID-19. Ada regulasi atau aturan yang melarang untuk kita interaksi, termasuklah campak ini. Campak ini kita semua di sini udah dicampak, Pak. Ya, bukan dicampak gitu, Pak. Disuruh dicampak maksud saya, kan. Nah, kemudian di tahun 2022 itu dibuatlah pelaksanaannya, karena sudah 2 tahun lebih kita tidak tercapai, artinya tidak ada untuk dilakukan imunisasi campak ini. Pak tidak lagi tercatat di sini, tapi tercatatlah dia nikah kemana pun dia pergi, ya. Jadi nanti anak-anak kita nanti, kalaupun nanti dia kuliah diminta syarat ini, ya sekolah itu sudah tahu bahwa ini sudah syarat untuk melakukan pendidikan, oleh karena kota layak anak atau KLA dari pemerintah pusat. Nah, kemudian wali kota dengan instruksinya membuat rencana Binjai Kota Sehat. Pak, jangan perlu saya tanyakan. Itu umurnya itu Pak, sampai kapan ketahanannya dia? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15 tahun Pak. Jadi masa di bawah balita pun bisa dapat ya. Itu imunisasi dasar Pak. Jadi itu di Posyandu dapat. Jadi anak kita dapat di Posyandu, nanti dia SD dapat lagi Pak. Ya, SMP pun bisa dapat lagi. Karena ini biasanya tiap tahun ada. Gitu, programnya ada. Jadi ya, Bapak jangan takut, bisa berulang kali. Ya. Jadi nggak ada masalah karena kita daya tahan tubuh, daya imun kita diperkuat. Jadi mungkin anak Bapak kemarin di Posyandu dapat, di SD dapat, di SMP pun bisa dapat lagi. Ya, jadi nggak ada masalah Pak ya, karena campak ini sangat aman. Kenalkan, nama saya Muhammad Ide, orang tua dari Fakir Hoirudin Amri kelas 7. Pak Dokter, yang ingin saya tanyakan, yang pertama, apakah betul katanya setelah disuntikkan campak itu akan keluar ruam-ruam setelah disuntikkan itu? Yang kedua, terkait dengan MMR tadi, terkait dengan rubella tadi, apakah betul itu bisa membantu fertilisasi bagi anak kita yang laki-laki di masa yang akan datang? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya inilah yang perlu kita luruskan Pak, bahwa setelah suntik MR ini katanya ada timbul ruam-ruam. Itu salah Pak. Justru tidak ada keluhan sama sekali. Kalau ada ruam-ruam yang sudah kita suntikkan, ya sekolah sini udah banyak Pak yang diopname. Nyata kan enggak kan, bukan Pak ya? Enggak ya. Jadi itu yang apa? Yang informasi yang enggak benar Pak ya. Izin maaf Pak ya. Itu enggak benar Pak. Nah, kemudian bisa enggak ini menyebabkan tidak infertilitas ya. Nah, kan tadi saya bilang bahwa dia akan bisa terjadi keguguran pada wanita dan laki-laki ya. Rubella ini bisa ada pada laki-laki dan bisa pada anak wanita ya. Kalau seandainya rubella ini begini Pak, rubella ini banyak virus yang terdapat pada hewan yang berbulu halus ya kan Pak. Di situ dia kutu ya, kutunya itu Pak, kutu mengandung virus. Nah, seperti kucing, kemudian marmut, kelinci, halus ya. Enak pula Pak, ini binatang. Saya juga di rumah pelihara kucing Bapak Ibu, 3 ekor kucing saya di rumah. Tapi saya suntik, saya urus lah kan supaya jangan rubella, karena memang menyayangi kucing kan Pak, itu kan nggak dilarang. Tapi janganlah seandainya kita pelihara kucing itu kemudian kita tidak lindungi dia dari virus ya. Nah, betul Pak bilang tadi, dia bisa mencegah aja Pak, mencegah terjadinya tidak punya anak. Karena kalau sudah kena rubella kan dia bolak-balik gugur Pak, sehingga dia tidak punya anak. Dia bisa mencegah terjadi guguran atau bisa membantu terhadap proses fertilisasi. Kalau sudah aman dia dari rubella, pasti dia fertilisasinya bagus Pak. Tapi kalau ada rubella, pasti ini gugur ya, akibatnya dia tidak bisa hamil terus.
saya dengar penjabaran Bapak tadi ya bahwa campak itu mengeluarkan ruam-ruam merah di seluruh tubuh dan wajah ya Pak ya. Kebetulan Pak, anak saya di rumah itu sekarang, kemarin dia demam, 3 hari dia demam, terus dia kayak panas dalam, kemudian batuk. Kami sudah bawa ke dokter, tapi memang ruam itu belum ada. Kemudian setelah itu, beberapa hari di rumah, setelah berobat ke dokter, ruamnya timbul dan bahkan tadi malam itu memenuhi seluruh tubuhnya. Awalnya saya khawatir, terus kita telepon lagi ke dokter. Oh nggak apa-apa, itu biduran katanya. Bukan biduran apa? Kerumut. Itu kerumut Bu, nggak apa-apa. Bahkan dianjurkan minum air kelapa sama madu. Saya juga searching gitu kan, untuk menurunkan panasnya katanya. Akhirnya besoknya kami kasih itu. Ini ada pengalaman saya, kebetulan adik saya. Tempo hari saya nggak tahu apakah dia suntik rubella, suami istrinya, tapi setelah menikah mereka dinyatakan ada rubella. Jadi mereka berobat sampai tahun 2019 dinyatakan sudah lolos dari rubella tersebut. Tapi setelah itu dia hamil tuh guguran terus Pak Dokter, sampai dia ada 2 kali dan semalam juga kurek lagi. Jadi rubella ini saya mau tanya, tingkat kemampuan rubella ini di mana batasnya kesembuhannya bagi ibu kayak seperti kami ini setelah sudah kena rubella? Obatnya apa itu Dok? Kalau misalnya anak-anak kan divaksin, kami juga udah divaksin, tapi kena juga rubella tersebut gitu. Jadi tingkat pencapaian kesembuhannya sampai berapa persennya Dok? Kalau terus-terusan bagi ibu yang mengandung terus-terusan abortus itu tadi Dok, kuburan. Jadi saya mohon penjelasan, kebetulan ada di sini Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, rubella itu kalau terkena pada seorang ibu yang sedang dalam program hamil atau sedang hamil, ya, maka rubella itu infeksinya ada akut, ada yang kronis, ya. Kalau yang akut, kalau diperiksa rubellanya itu ada antibodinya IgM namanya. IgM itu yang akut. Kalau IgG dia sudah lama kronis. Nah, kemudian diobatilah dia Bu, ya, diobati selama 6 bulan. Jadi makan obat selama 6 bulan Bu, terus makan obat selama 6 bulan. Kalaupun dia hamil, nah dia selama hamil sampai lahir dia makan obat terus. Nah itulah dia risikonya Bu, kan sakit ini Bu, biayanya mahal, makanya ada suntik ini dengan gratis. Ayo ya, mungkin Ibu boleh tanya sama yang adik Ibu ya tadi ya, tanya berapa biaya untuk dari mulai hamil sampai melahirkan itu ya. Kalau saya nggak silap Bu, 1 bulan dia menghabiskan uang sekitar 700.000 kalikan 6 bulan, kemudian dia hamil, kalikan 9 bulan, 700.000 kali 9 bulan. Nah itu terus sampai dia lahir, baru dia aman terhadap rubella. Dia tidak keguguran, dan kalau dia hamil anaknya nggak cacat. Nah itu diseptikan, makan obat terus sampai 9 bulan kehamilan jika dia pernah deteksi rubella. Nah inilah yang membuat kita hati-hati dalam hal mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sahabat lensa dimanapun Anda berada, kita kehadiran orang yang sangat luar biasa di Kota Binjai, khususnya di dunia kesehatan. Siapa dia? Bapak Dr. Sugianto. Ya, hari ini kita akan bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan di Kota Binjai, terkhusus yang hari ini sedang ramai dibicarakan berkaitan dengan vaksin rubella. Ya, maka dari itu kita akan bertanya-tanya sama dokter ahlinya, ya. Dalam hal ini langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Bapak Dr. Sugianto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Ya Pak, kita hari ini bincang-bincang ya Pak, Ya, terkait tentang apa sih yang terjadi saat ini di kondisi Kota Binjai, terutama di kesehatannya. Ya, dalam hal ini kami persilakan Bapak lah bercerita gimana sih hari ini tentang Kota Binjai untuk kesehatannya. terima kasih. Ini luar biasa nih lensa. Saya terharu melihat adanya suatu podcast yang dibuat oleh
grup lensa ini. Bapak Ibu sekalian, terutama pada para orang tua yang punya anak umur 9 bulan sampai 12 tahun, ya, kita sekarang sedang menjalani yang namanya bulan imunisasi anak nasional, di mana kita melindungi anak terhadap penyakit yang namanya campak dan rubella. Jadi penyakit campak ini Pak, dari sejak kita lahir dulu, sejak saya lahir dulu Pak, 56 tahun yang lalu sudah ada Pak, sehingga ini tidak menjadi suatu obat yang dikatakan baru, tapi lama. Cuman sekarang itu ditambah ke dalamnya, yaitu rubella. Rubella ya Pak. Sikat dengan MR, measles dan rubella. Kenapa ditambahkan? Karena memang pada akhir tahun 2018-2019 itu rubella itu sangat menonjol, terutama terkena pada seorang ibu, ya. Ibu, kalau Bapak pernah dengar, ibu itu kan pernah hamil dan gugur, kemudian ada anak lahir cacat karena rubella, sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan bahwa pentingnya pencegahan keguguran dan pencegahan terhadap anak lahir cacat, sehingga pemerintah menggabungkan ini suntik MR namanya, measles rubella. Nah, sekarang kenapa kita buat ini bulan imunisasi nasional? Karena dulu kita pernah ada namanya PIN, Pekan Imunisasi Nasional, ya kan Pak? Itu dulu campak saja Pak. Nah, sekarang di tahun 2020 kemarin kita kan ada pandemi wabah COVID-19. Benar Pak. Sehingga ada regulasi yang melarang untuk seluruh masyarakat berinteraksi langsung, termasuk petugas kesehatan menyuntikkanlah tadi namanya imunisasi morbili, ya. 2,5 tahun lebih kurang kita tidak melaksanakan yang namanya imunisasi. Kemudian angka morbili dan angka rubella tinggi Pak, tinggi itu sampai tidak kendali. Kita lupa akan penyakit yang namanya morbili karena kita kecakupan terhadap COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan di bulan imunisasi anak nasional ini, ayo mari kita para ibu atau bapak yang mempunyai anak yang saya katakan tadi umur 9 bulan sampai 12 tahun, mari imunisasi morbili dan campak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu morbili, kan begitu Pak? Iya benar sekali Pak. Nah, jadi morbili adalah suatu penyakit menular yang menyerang pada anak terutama, ya. Karena anak ini kan kalau menderita penyakit Pak, kalau kita orang tua, daripada anak sakit mendingan aku yang sakit. Benar. Kan begitu Yoper ya kan Pak. Biarlah saya merasakan Iya. sakit daripada anak Anak saya. Nggak tega kita Pak. Benar. Nah, sehingga kalau kita lihat morbidity awalnya itu demam Pak, demam, kemudian nanti dia akan ada suatu bercak merah, ya, di wajah, Seluruh tubuh juga ya Pak. tubuh juga. Kemudian ada lagi infeksi saluran napas, kemudian bisa infeksi paru, bisa namanya pneumonia, dan kalau dia terus berlanjut maka dia bisa ke pencernaan juga, karena memang saluran nafas dengan pencernaan ini Pak itu bedanya hanya tipis saja Pak, dan ada hubungan saluran di situ, ya, antara di pangkal hidung itu ada salurannya yang menghubungkan antara saluran nafas dengan hidung dengan pencernaan, akan timbul diari. Nah, inilah Pak yang bahayanya kalau anak kita kena morbili itu sampai fatal Pak, bahkan ini sampai ada kematian oleh karena morbili, sehingga pemerintah mengajak kita untuk mengadakan gerakan imunisasi anak nasional. Demikian Ya. Pak. Jadi kan gini Pak, kita sebagai masyarakat awam ya Pak, yang mungkin jauh dari pendidikan tentang kesehatan, mungkin di luar sana bertanya-tanya kira-kira vaksin yang disuntikan nanti itu halal nggak? Kan mereka kan tanya, nggak usah lah kita suntik, nanti nggak halal lah. Mungkin Pak penjelasannya. Ada MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau kita orang Islam ini kan yang paling tinggi itu Pak tunduk pada MUI. Benar.
kalau umat muslim itu tidak tunduk pada MUI, tunduk pada siapa lagi? Karena di agama pun kita diajarkan, ya, kita harus patuh terhadap imam. Imam Islam itu adalah MUI, Pak. Jadi kalau MUI pun sudah memperbolehkan dan itu untuk mencegah terjadi suatu wabah penyakit, Benar. ya, kenapa kita harus ngeyel bahasa Jawa? Iya, Karena benar. orangnya apa? Ngeyel. Ngeyel, cari alasan supaya ini jangan gini ya. Padahal itu tidak. Satu lagi, campak ini tidak menyebabkan gejala apa-apa, ya, demam pun tidak. Di Binjai itu sudah 35.000 kita suntikkan, satu pun tidak ada yang Tidak berdampak ya Pak? Tidak ada laporan, demam atau Pak. apa ya Pak? Apalagi dirawat setelah disuntik, nggak ada, Pak. Ini tolong sama kita, Bapak, melalui lensa ini, ayo kita sampaikanlah kepada orang-orang tua kita, ya, ayolah kita lindungi anak kita berikan hak kita. Karena anak saya, karena imunisasi ini bagian daripada memberikan hak anak, Pak. Anak itu berhak untuk dilindungi melalui imunisasi. Ya, sedangkan pemerintah wajib melindungi anak dari hak-haknya, termasuk imunisasi. Nah, untuk itu, marilah orang tua jangan rampas hak anak dengan tidak atau melarangnya untuk memberikan imunisasi campak dan rubella. Oke. Terakhir ya Pak, seruan lah untuk warga Kota Binjai khususnya sahabat lensa terkait mengajak untuk yuk kita vaksin rubella Pak. Ya Pak, silakan. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak anak-anak kita yang terkena rubella dan terkena campak. Jangan kita lagi menambah angka ini, ya. Ayo kita lindungilah hak anak kita lindungi kesehatan anak kita sehingga anak itu tidak jatuh sakit atau jatuh ke angka kematian. Bawa anak kita ke puskesmas atau ke sekolah-sekolah terdekat untuk dilaksanakan imunisasi campak dan rubella ini, supaya kita Kota Binjai tidak menambah angka morbili atau angka campak dan angka rubella. Saya rasa itu aja, Pak. Iya, ya sahabat lensa dimanapun Anda berada, terkhusus warga Kota Binjai, kita ketahui bahwa saat ini Binjai merupakan daerah atau kota yang mendapat predikat ramah anak, dan hari ini ya kita kembali lagi dengan kondisi Kota Binjai ingin bagaimana generasi muda nanti anak-anak kita menjadi pemimpin bangsa ini, maka kita lihat dan kita perhatikan dari segi kesehatannya. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota khususnya Kota Binjai, Bapak Amir Hamzah, dan kepada Bapak Dr. Sugianto yang sampai hari ini memberikan kontribusi besar terhadap kesehatan Kota Binjai. Kita doakan semoga sukses selalu dan yang pastinya sehat walafiat. Terima kasih Pak Dokter atas kunjungannya ke lensa. Baik sahabat lensa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali kita sambung lagi dan bincang-bincang kembali bersama Dr. Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi